Ini nggak jelas ini negara kita ini, ya. Lah gimana? Apakah ada bupati tahu bahwa dia bukan pemimpinnya di situ? Dia bukan orang yang paling berkuasa. Ada nggak bupati yang tahu bahwa dia bukan yang paling berkuasa di kantornya? Ada nggak? Semua yakin dan merasa dia yang paling berkuasa di kantornya. Benar nggak? Salah. Presiden itu tahu nggak bahwa dia itu TKI nomor 1? Tenaga kerja Indonesia diupah oleh rakyatnya, tahu nggak dia? Jadi kalau sebutan RI 1 benar apa salah? Masuk akal nggak RI 1? Nah, tolong diurus ya, gitu-gitu ya. Gitu ya. Jadi mari kita ngomong epistemologi dan settingnya dulu. Padamu negeri aku berjanji. Negeri loh ya. Kalau Mas, siapa yang mau menjawab pertanyaan Anda, Anda? Sekarang kalau PNS itu namanya apa? Pegawai, Mas, mikrofonnya yang jauh ini biar mahasiswa aja. PNS itu kepanjangannya, ya, mikrofonnya saya kasih itu untuk dipakai. Pegawai negeri sipil. Pegawai negeri sipil. Oke. Kenapa bukan pegawai negara? Kok pegawai negeri? Why? Negeri ini gimana nih urusannya ini? Kapan negara, kapan negeri? Kenapa lagu tadi padamu negeri bukan padamu negara? Padamu negara. Kenapa kok negeri? Menurut Anda kenapa kok pegawai negeri sipil bukan pegawai negara sipil? Why? Ini ada hubungannya nggak nanti sama filsafat hukum dan konstitusi? Silakan menjawab. Sebelumnya saya belum pernah mendengar perbedaannya, Pak. Tapi kalau saya berpikir, kalau negara itu lebih pada unsur politiknya, Pak. Kesatuan politik, kenapa itu disebut negara. Tapi kalau negeri itu bisa lebih cakupannya lebih luas. Oke. Negeri bisa termasuk orangnya, Yes. alamnya, dan lain sebagainya. Oke. Kalau birokrasi itu nyambungnya ke negara apa ke negeri? Birokrasi. Kata birokrasi nyambungnya ke negara apa ke negeri? Dek. Dipakai negara. Kenapa namanya pegawai negeri? Katanya negara, birokrasi nyambungnya ke negara. Kenapa disebut pegawai negeri kok nggak pegawai negara? Ayo dek. Pak Dekan tolong gini-gini nih sekali-sekali ada sarasian kecil di kampusnya karena gini prakteknya. Kalau pegawai negara jelas undang-undangnya, konstitusi. Tapi kalau negeri itu bahasa budaya, bahasa yang lebih luas. Nah, kenapa disebut pegawai negara Republik Indonesia? Karena pegawai itu taat kepada siapa? Harus patuh kepada siapa, Mas? Pegawai itu harus taat kepada siapa? Kepada negara. Kepada negara, kepada undang-undang negara. Makanya kenapa kok tidak disebut pegawai negara? Wong dia harus taat. Apa ada undang-undang negeri, Pak Kamal? Yang ada undang-undang negara. Kenapa? Jadi kalau negeri sama negara tidak diproporsikan secara benar, kita boleh dong mengubah nama Allah. Kan setiap huruf ada kekuatan hukumnya. Pak Muzamil, ini contoh negeri. Ini contoh orang dari negeri Madura. Dia punya kedutaan besar di Arab Saudi. Jadi di sana ada kedutaan besar Republik Indonesia, ada kedutaan besar Republik Madura. Itu di Mekah ada itu. Anda kalau ke sana nggak usah ke KBRI, KBRM saja. Ya, mudah dapat apa-apa, mudah. KTP bisa dipalsukan, belum gampang. Oke, tak terusin supaya nggak panjang-panjang. Jadi kalau gitu dibiarkan saja pegawai negeri apa sebaiknya dirubah menjadi pegawai negara menurut Anda? Tetap negeri. Kenapa?
Saya baru paham terkait perbedaan negeri dan negara ketika negeri itu adalah ketika dia untuk mengabdikan dirinya kepada negeri itu, pada Indonesia. Negara itu adalah sebutan untuk keluar. Oke, saya belok dikit, tetap dalam konteks ini. Itu kalau ada orang kerja sebagai pegawai negeri di kantor kabupaten, dia taat kepada bupati apa tidak? Taat. Bener nggak pegawai taat sama bupati? Bener apa salah? Bener nggak karyawan atau pegawai itu taat kepada bupati? Taat kepada gubernur, taat kepada presiden? Taat kepada undang-undang, Pak. Ya? Taat kepada undang-undang. Taat kepada undang-undang. Kenapa bupati boleh mutasi siapa saja begitu udah jadi bupati? Kan posisinya bupati dan pegawai kan sama, yaitu pada posisi harus taat kepada undang-undang. Boleh nggak bupati mencat BNS? Yep. Boleh. Nggak boleh, Pak, kalau bupati. Oke. Maksud saya gini loh, pokoknya tolong ini diurus ya besok ya. Ini nggak jelas ini negara kita ini, ya. Lah gimana? Apakah ada bupati tahu bahwa dia bukan pemimpinnya di situ? Dia bukan orang yang paling berkuasa. Ada nggak bupati yang tahu bahwa dia bukan yang paling berkuasa di kantornya? Ada nggak? Semua yakin dan merasa dia yang paling berkuasa di kantornya. Benar nggak? Salah. Presiden itu tahu nggak bahwa dia itu TKI nomor 1? Tenaga kerja Indonesia diupah oleh rakyatnya, tahu nggak dia? Jadi kalau sebutan RI 1 bener apa salah? Masuk akal nggak RI 1? Nah, tolong diurus ya, gitu-gitu ya. Gitu ya. Ini cuma contoh aja kok, cuma contoh aja. Jadi nggak harus diselesaikan malam hari ini. Kalau saya, kata negeri itu menjadi alat mengkamuflase di mana pegawai akhirnya tidak taatnya itu kepada undang-undang tapi taat kepada atasan. Benar nggak taat sama atasan? Salah. Anda pelajari birokrasi di Jerman, di Inggris, dimanapun, tidak ada yang namanya taat sama atasan. Nggak ada. Taat itu kepada undang-undang. Jadi kalau Anda cari paspor, yang nanda tangani tidak harus kepala imigrasi. Kalau Anda bikin KTP, yang nanda tangani tidak harus camat, tidak harus bupati. Tukang sapu di kantor kecamatan boleh menandatangani. Yang penting ada tanda bahwa sudah ada yang mengesahkan di antara para pegawai yang statusnya sama dengan camat, yaitu taat kepada undang-undang. Itu loh Mas. Masuk akal enggak? Jadi kalau Anda nanti dicegat polisi, mana KTP-nya? Bilang, loh saya yang tanya mana KTP saya? Ngomong. Polisi, pemerintah itu kita bayar untuk nyatet siapa kita. Kita kasih biaya untuk beli kertas, beli printer segala macam untuk nyatet siapa saya. Jadi kalau Anda dicegat di jalan, mana KTP-nya? Saya bilang, sopo aku ayo. Dia harus tahu rakyatnya. Dia harus tahu rakyatnya siapa. Maka harus punya database. Punyakah birokrasi Republik Indonesia database yang benar mengenai rakyatnya? Punya apa enggak? Catatan tartil, detail mengenai rakyatnya. Punya enggak? Belum tentu. Kalau Anda beli SIM card disuruh ngisi, bisa enggak Anda ngisi nama gendul, alamat IG? Bisa jalan enggak SIM cardnya? Jadi itu aturannya beneran apa pura-pura? Nah, tolong dibenahi Pak. 10 tahun lagi nggak boleh yang begini-begini. Ya? Ya, jelas ya. Kamu ketua DPR ya. Ya toh? Oke. Ini contoh, selebihnya banyak sekali hal-hal yang. Jadi misalnya pemahaman mengenai KTP, paspor, itu bukan rakyat yang butuh KTP. Pemerintah yang butuh ngerti siapa rakyatnya, dia punya identifikasi, terus dia yang harus nyatet. Malah kita yang disuruh melamar untuk bikin KTP. Lah gunanya awakmu tak upah iku gawe apa? Kon gawe nyateti aku hari ini. Masa ana boro ndek omah bose teko, mana KTP-nya? Loh, kan iku boro kowe malah takon aku. Tapi jangan langsung dilakukan besok pagi, ditonyo temen kan. Wong polisinya yang ndak paham, wali kotanya ndak paham, presidennya juga ndak paham. Mau bagaimana? Wong pancen ndak paham semua, sehingga mereka semua insya Allah tidak ada yang masuk neraka. Soalnya begitu dimasukkan neraka, terus ada malaikat yang bilang,
Lu kok masuk neraka? Enggak ngerti kok dia. Jadi enggak masuk neraka. Jadi kalau Anda ingin masuk surga, bodohlah. Enggak ngerti apa-apa banget ya loh, wis. Lu kamu kok malam minggu berzina? Kenapa berzina nih? Lu kok karo itu bojomu? Loh, bocah asal ta? Loh, beres ta? Malah enggak masuk surga, enggak masuk neraka, enggak ero ya. Waduh, mboten kondo biyen sampean lho. Mun kadung ben malam minggu kula niki wah wis. Oke ya. Oke, satu tahap lagi sebelum kita masuk. Saya minta satu nomor lagi. Sik. Oke, yang bikin judul ini siapa, Mas? Siapa yang menciptakan judul ini? Soalnya aku seneng banget. Bersama-sama. Madura kan? Anda orang Madura bukan? Oh, Bengkulu kok bersama-sama. Kok orang Madura? Ini bersama-sama. Orang Madura itu pokoknya salah tingkah kalau sudah ada dua kata sama, Mas. Turunto jadi runto jadi turunto gitu. Aku takon di Madura, saya naik kendaraan terus berhenti, ada ibu-ibu nyunggi makanan gitu. Terus aku takon, Bu, guluk-guluk di mana, Bu? Tidak tahu saya. Guluk-guluk tidak tahu saya. Begitu, Bu, ya, nggih, Bu, terima kasih. Terus begitu dia jalan 5 langkah, balik. Lu gulu. Nek lu gulu paham, nek gulu-gulu gak paham. Itu soal cengkok ya, soal nuansa, soal zok ya dalam bahasa Arab gitu. Oke ya. Oke. Jadi bikin bareng ya, Dik ya. Oke. Saya tanya, kok pakai Nusantara, kok enggak pakai Indonesia? Enggak sengaja apa sengaja apa? Apa itu ideologi, apa itu rencana masa depan atau apa ini? Kok kebudayaan Nusantara kok enggak Indonesia, kamu enggak ngaku Indonesia apa bagaimana? Atau sekedar istilah? Anda boleh menjawab meskipun tidak saya tanya, Anda langsung ngomongin. Jangan terlalu merenung di Indonesia. Selak pecah Golkar. Ini loh, pecah Golkar ini. Karena Anda terlalu banyak merenung itu apa? Why Nusantara? Why did you choose word Nusantara, not Indonesia? Kenapa kami pilih Nusantara? Karena menurut kami nilai-nilai yang ada di Indonesia itu telah lahir sebelum Indonesia itu ada. Jadi makanya kami pakai kata Nusantara. Gitu ya. Jadi nilai yang asli, real, historis itu Nusantara. Jadi Nusantara sebagai sebuah fakta sejarah gitu ya. Ya. Oke. Berarti Anda kalau saya ganti Indonesia mau enggak? Kalau di sini saya ganti berkepribadian dalam kebudayaan Indonesia, boleh enggak? Sing cetha. Boleh enggak? Biar lebih pilih Nusantara, biar kita lebih paham nilai-nilainya dari dulu gitu loh, Pak. Ada bedanya enggak Nusantara sama Indonesia sehingga sengaja atau tidak sengaja Anda pilih Nusantara? Ada bedanya enggak? Ada beda, karena pas Indonesia terbentuk itu tidak hanya dari orang-orang Nusantara aja, tapi sudah bercampur kayak Cina, Arab, maka terbentuk Indonesia. Oh, gitu. Yang waktu Nusantara nggak ada Arab? Enggak, Nusantara itu kata yang menyatakan orang-orang yang dari dulu telah ada di bumi Nusantara. Anda dari mana? Aslinya? Selatan, Pak. Sumatera Selatan. Menurut Anda ini asli Nusantara apa Anda lihat wajahnya? Kalau yang dimaksud Nusantara itu belum ada Cina, belum ada Arab dan lain sebagainya. Ini saya nggak cari kebenaran sekarang, ini ganggu aja supaya Anda besoknya mikir gitu loh ya. Nah, kalau Palembang itu mesti ada hubungannya sama Putri Campa loh, Raden Pataja, blasteran Jawa Cina. Lah kalau lihat wajahnya masuk gini Jawa. Ini mesti rodok Cina-Cina dede. Cuman karena tidak keriting pasti bukan Arab. Makanya dia tidak masalah kalau kebudayaan Cina mengkooptasi kebudayaan Indonesia, yang dia marah itu yang Arab kan itu kan. Kira-kira ngono loh. Iya ya.
guyon deh, tapi serius ya toh. Oke, tapi pokoknya intinya ada bedanya ya Indonesia sama Nusantara. Bedanya. Jadi Anda tidak memperbolehkan kalau ini diganti kebudayaan Indonesia. Tuh, Mas. Boleh enggak ini? Secara akademis, secara substansial, boleh enggak diganti kebudayaan Indonesia? Ayo yang tegas. Enggak boleh Mas. Sudah setuju sama Anda, Mas. Nek ngomong boleh, cegat jalan. Ya. Nah sekarang Anda sudah paham belum Nusantara itu? Sejak kapan? Kalau Indonesia itu gini, Mas. Misalnya nanti Anda namanya tadi siapa? Hari. Yang ngasih nama? Oke. Kalau yang ngasih nama Pak Lurah boleh enggak? Yang punya hak ngasih nama Anda siapa? Punya hak. Si to mikrofon ini tak dol loh ini caranya. Oke, yang Anda namanya Hari. Iya. Oke, yang ngasih nama Anda Bapak. Sebenarnya siapa yang punya hak? Urut-urutannya Bapak Ibu. Tapi kalau Bapak Ibu minta Pak Lurah boleh juga. Tapi kan tetap harus ditandatangani oleh Bapak Ibu. Jadi sebenarnya hak otoritas primer untuk ngasih nama adalah pada orang tua. Benar. Sekarang saya tanya, siapa yang ngasih nama Indonesia? Sopo? Mbahmu, bapakmu, tatonggomu? Ya. Siapa? Siapa yang ngasih nama ini Indonesia itu siapa? Tidak harus dijawab. Ini cuman memancing Anda supaya penelitian. Abad berapa kata Indonesia itu mulai diucapkan dan kemudian digunakan untuk nyebut kita bersama? Nggak tahu ya? Oke, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kita akan meneliti bersama supaya kita tahu. Loh, kita ini dipanggil dengan kata Indonesia. Tapi kita tidak pernah marah. Ini yang ngasih nama saya ini Pak Lurah apa Bapak saya? Kan nggak jelas sampai sekarang. Dan kita rela-rela saja. Tolong dipertanyakan martabatmu. Ada kita punya teman namanya Jemek Supardi itu. Dia itu pokoknya teroris. Kalau siapa misalnya Pak Nevi punya anak, namanya Tegar Maulana. Terus Jemek datang mengunjungi Pak Nevi, mengunjungi anak yang lahir. Terus dia bilang, "Piye Darsono kabare?" Gitu. Jelas jenenge Tegar Maulana dhek ngeyel Darsono. Wah ganteng tenan Darsono. Gila gitu kan. Itu si Jemek. Jadi sampai hari ini anaknya Pak Nevi yang namanya Tegar Maulana itu dipanggil. Saya dulu pernah dipanggil Pak Harto, saya marah besar. Anda tahu zaman Orba, saya marah besar dipanggil Pak Harto, enak aja. Nama saya Ainun kok dipanggil Pak Harto. Jelas ya Mas? Anda harus waspada sama kata-kata. Maka sekarang kita urus sejak huruf, sejak kata kita urus. Kalau memang Nusantara jelas pertimbangannya, kalau Indonesia jelas pertimbangannya, gitu kan? Itu ya Mas ya. Maka sekarang kita workshop sedikit. Oke Bapak sekalian, saya mohon dengan sangat kita mempelajari bareng-bareng. Kita harus punya keputusan yang tegas mengenai Indonesia dan Nusantara. Indonesia juga monggo, Nusantara juga monggo, asalkan jelas anunya, proporsinya, konteksnya, muatannya dan seterusnya. Gitu. Termasuk nanti kalau punya waktu kita akan cari yang disebut karakter atau kepribadian itu unsurnya apa saja. Ya. Supaya karena karakter ini sejak ada Dignas ngomong berbasis karakter itu yang dimaksud sebenarnya adalah moral, tok gitu. Bukan kekesatriaan, bukan. Jadi yang dimaksud itu moral. Oke. Nah, sekarang sebelum saya minta Poro Besan dan beberapa lagu berikutnya nanti akan saya sebut. Mas, beliau tadi ini jabatannya apa? Ketua SC Sarasehan Budaya pada malam hari ini ya. Steering Committee. Saya Ya, mohon steering mikrofonnya dikasih beliau. Tadi kan Anda pidato, waktu awal Anda membaca kalimat-kalimat Arab yang membuat dia agak gimana gitu. Nah, kalimatnya tadi Anda ulang dikit aja. Alhamdulillah tadi. Ya, pembuka tadi. Innalhamdulillah. Innalhamdulillah. Nahmadu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa Ya. na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Terus? May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Oke, saya ambil
bagian wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Artinya dan barang siapa telah diberi petunjuk oleh Allah, wa may yudlilhu fala, tidak ada yang maka bisa menyesatkan. tidak akan menyesatkannya. Dan barang siapa Dan Wa may yudlil. dan barang siapa yang telah disesatkan, maka tidak ada yang bisa memberi petunjuk pada dia. Oke. Menurut Anda ini unsur yang bisa Anda ambil dari kalimat ini apa? Saya kasih contoh, berarti Allah itu punya hak absolut untuk memberi petunjuk atau untuk menyesatkan, benar ya? Dan tanpa alasan. Kita tidak punya hak menuntut Allah, kenapa kok dia diberi petunjuk kok saya tidak? Kenapa kok dia disesatkan saya tidak? Tidak ada hak pada kita. Meskipun Allah sangat rasional dan dia setia kepada sebab akibat. Tidak ada orang tiba-tiba disesatkan tanpa sebab. Jadi kalau ada peristiwa hidayah dan peristiwa penyesatan, itu harus kita lihat dia sebab apa akibat. Dan itu. Kalau dia sebab, berarti tidak ada apa-apa sebelumnya. Dia memang mengawali segala sesuatunya. Tapi kalau dia akibat, orang disesatkan karena titik. Satu gitu ya Mas ya. Saya ingin menegaskan sama Anda dan kita bersama bahwa hidup kita ini lingkarannya di situ. Kita ini sedang disesatkan apa sedang dihidayai kan gitu. Jadi menurut Anda skala hidayah dan penyesatan, jadi Allah itu maha menyesatkan, jelas ya. Coba ucapkan deh. Allah maha memberi petunjuk. Satu coba ucapkan. Allah maha memberi petunjuk. Kedua, Allah maha menyesatkan. Allah maha menyesatkan. Nah, ini banyak orang nggak berani ngomong ini. Karena bingung loh, Allah menyesatkan. Dulu pancen ngono kuwi ya kayak gitu. Itu diucapkan di setiap khutbah Jumat. Setiap hari Jumat kita mendengar itu dan tadi diulang sama dia dalam pidatonya. Jadi Allah itu maha menyesatkan. Namanya dalam bahasa Arab, dalam Asma' nama Al-Mudhil. Allah yang maha menyesatkan. SBW. Nah, orang gelem metua. Kamu jangan ikut Allah, kamu cari partai lain. Tapi juga jangan tinggal di buminya Allah, kamu cari galaksi-galaksi yang kira-kira bukan bikinan Allah. Kono modaro dhewe kono rono kono. Gitu. Jadi Allah juga maha menyesatkan. Saya tanya iseng dikit saja, kan skalanya bisa seseorang, bisa sebuah keluarga, bisa sebuah masyarakat, bisa sebuah negara, bisa raja, bisa presiden, bisa lurah, bisa siapa saja. Kan berlaku universal. Menurut Anda, negara kita ini sedang diberi petunjuk oleh Allah atau sedang disesatkan? Disesatkan. Agak keras. Disesatkan. Disesatkan. Artinya presidennya itu presiden kesesatan. Demikian juga DPR-nya, parpolnya dan sebagainya. Atau ada potensi disesatkan, ada potensi dihidayai. Kan ada variabel-variabel. Ada plan A, plan B, plan C, ada opsi 1, 2, 3. Tapi mainstream-nya atau primernya disesatkan menurut Anda gitu ya. Nah, jadi Anda mau nggak meneruskan kesesatan ini? Nggak mau. Oke, jadi malam ini kita harus punya pemikiran yang jelas, landasan keikhlasan yang jelas, dan setup masa depan yang jelas bahwa kita tidak akan meneruskan kesesatan ini sehingga kita harus membuat sesuatu berdasarkan petunjuk Allah. Kan gitu ya, Dek ya? Sip. Untuk itu studinya harus benar-benar matang. Harus ngerti yang disebut Nusantara itu sebenarnya apa, Indonesia itu apa, dan seterusnya harus matang. Anda mahasiswa, Anda harus melakukan penelitian terus-menerus. Jadi menurut saya di luar kewajiban akademis Fakultas Hukum, ada baiknya ada kelompok-kelompok yang studi itu untuk S2, S3. Jadi Nusantara itu misalnya dimulai tahun berapa, abad berapa. Jadi misalnya Islam datang ke sini itu menghancurkan Nusantara atau kerja sama-sama Nusantara. Itu kan harus dihitung. Islam datang ke sini abad berapa? Mas mikrofon. Abad ke-12-13. 12-13, oke. Bagaimana kalau ada situs kuburan Islam bernama Fatimah abad 7? Gimana?
Ya, sepengetahuan saya yang sudah baca emang ada beberapa teori tentang masuknya Islam. Ada yang awal, pertengahan sama. Gini, bagaimana kalau suatu hari Anda menjumpai resources, manuskrip yang mengatakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu begitu Abu Bakar jadi khalifah, dia minggir dari Arab dan tinggal di Pulau Jawa sampai ke Sumbawa selama 13 tahun. Piye nek upamane ana ngono njur kowe piye ayo. Makanya dongeng mengenai dan cerita mengenai Bagendo Ali Kasan Kusen itu sangat populer di Madura di mana-mana karena Ali dulu jangan-jangan tinggal di sini 13 tahun. Yang paling lama di Menturo, Jombang tempat saya itu. Ya aku paling ngomong ini soalnya udah ada penelitian gitu. Kira-kira jangan kaget. Jadi Islam sudah datang ke sini bahkan sebelum Rasulullah meninggal dunia. Islam sudah datang ke sini dan seterusnya. Itu kita teliti, bukan saya bilang saya benar loh ya. Ini kita teliti bersama, kalau enggak kita salah sangka nanti. Menurut Anda Nusantara sama Indonesia lebih tinggi mana peradabannya? Nusantara. Sip, dah. Tapi kan harus ada fakta-fakta, harus ada penelitian, harus ada bukti-bukti, gitu ya. Nah, ini banyak sekali mas. Kalau kita mau ngomong ini kita sarasiannya minimum 5 kali. Ya tapi kan kok entek duit dekan gitu. Terus gak usah, kapan-kapan aja kita. Tapi pokoknya kunci-kunci almari kehidupan masa depan kita buka. Dan barang siapa ingin memiliki masa depan, dia harus berkaca kepada masa silam. Kan begitu? Tidak mungkin orang berjalan ke masa depan tanpa melihat masa silam. Tidak mungkin Anda nendang penalti akurat dan tinggi energi yang mendorong bola itu kalau Anda tidak mundur beberapa langkah. Betul enggak? Betul enggak? Jadi mundur, gak ono ini bal terus ono penalti Messi terus dia sih gak ono yang ini rek, mundur baru set gitu. Mundur dulu ya toh. Nah Anda juga harus mundur. Saya ingatkan sebelum lagu, saya ingatkan salah satu yang saya ambil dari Nabi Khidir alaihissalam adalah ajaran mengenai siklus waktu. Jadi Nabi Khidir bocorin kapal itu masa kini, Nabi Khidirnya mencekik anak kecil itu masa depan, Nabi Khidir menegakkan pagar miring itu masa silam. Jadi urut-urutannya masa kini, masa depan, masa silam, masa kini, masa depan, masa silam. Kalau Anda mau cepat majunya, Anda harus berputar sesuai dengan siklus itu tadi. Makanya ibu-ibu, bapak kalau marah sama kamu dulu ketika kamu suka bolos, bapak bilang gini, kamu itu bolos, bapakmu kerja keras, kamu disekolahkan mahal-mahal, bolos saja. Itu kan, bolos kan peristiwa sekarang, lambang kekinian. Terus kalimat berikutnya, kamu mau jadi apa besok-besok, gitu kan, masa depan. Terus kalimat berikutnya, bapak dulu, nah gitu kan, bener gak? Sudah itu naluri manusia. Jadi Allah itu mengajari lewat naluri Anda bahwa hidup itu kayak begitu siklusnya. Udah percaya gak? Percaya wis kon dadi bapak yang umur-umurin. Kon iku tak tempeling kapok kon. Bolos saya. Ngaji gak sregep. Dadi apa kon meneh? Dadi preman ta ya apa? Gitu kan. Bapakmu biyen nah gitu. Mesti gitu. Jadi bapakmu biyen luwe nemen. Cara imam. Oke.